Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurfadila Najwa Fareddin dengan NIM 0506212095 akan menjelaskan tentang tauhid dalam tatanan ekonomi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian tentang tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid merupakan ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan serta yang berkaitan dengannya, seperti sifat-sifat Tuhan. Ada pula hakikat tauhid dalam Islam itu sebenarnya adalah penyerahan diri yang penuh kepada kehendak Allah, baik menyangkut ibadah ataupun muamalah. Maka tauhid menjadi dasar seluruh kegiatan umat Islam, terutama dalam hal ibadah. Fondasi utama seluruh ajaran Islam adalah tauhid. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam. Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah dengan pengalamannya. Tauhid dibagi menjadi 3 macam, yakni tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Mengamalkan tauhid dan menjauhi syirik merupakan konsekuensi dari kalimat syahadat yang telah diikrarkan oleh seorang muslim. Atau tauhid merupakan keyakinan dan kesaksian bahwa tak ada Tuhan kecuali Allah. Penafsiran ini yang sangat ringkas merupakan makna sangat kaya dan agung dalam keseluruhan Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tauhid dalam tatanan ekonomi. Yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Quran, Al-Karim, dan As-Sunnah. Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhamkan oleh nilai-nilai Islam. Hasanuzzaman mendefinisikan ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran-ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang mungkin untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi. Belakangan ini banyak kalangan, termasuk ahli-ahli ekonomi barat, mulai melirik sistem ekonomi yang ditawarkan oleh Islam sebagai dasar tatanan ekonomi baru dunia. Tatanan ekonomi baru yang diperlukan harus mencerminkan keadilan. Jadi, tatanan ekonomi yang ditawarkan Islam ini dilandasi dengan fondasi yang kokoh, yaitu tauhid, khilafah, dan keadilan. Ketiga landasan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terikat. Selanjutnya, tauhid sebagai prinsip tatanan ekonomi. Tauhidlah sebagai prinsip pertama tata ekonomi yang menciptakan negara sejahtera pertama, dan Islamlah yang melembagakan sosialis pertama dan melakukan lebih banyak keadilan sosial. Islam juga yang pertama merehabilitasi martabat manusia. Landasan filosofis inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme, karena keduanya didasarkan pada filsafat sekularisme dan materialisme. Dalam konteks ekonomi, tauhid berimplikasi adanya kemestian setiap kegiatan ekonomi untuk bertolak dan bersumber dari ajaran-ajaran Allah, dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan Allah dan akhirnya ditujukan untuk ketakwaan kepada Allah. Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. Pertama, semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut, mutlak, dan hakiki. Manusia hanya sebagai pemegang amanah yang mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Dalam mengelola sumber daya itu, manusia harus mengikuti aturan Allah dalam bentuk syariah. Firman Allah yaitu, "Kemudian kami jadikan bagi kamu syariah dalam berbagai urusan, maka ikutilah syariah itu, jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tak mengetahui." Quran Surah Al-Jasiyah ayat 18.
Dengan demikian, setiap pengelolaan sumber daya dan setiap cara dan usaha mencari rezeki harus sesuai dengan aturan Allah. Demikian pula membelanjakannya, seperti spending, investasi, dan tabungan harus sesuai dengan syariah Allah. Inilah implikasi dari konsep tauhid atau teologi ekonomi Islam. Kedua, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif teologi Islam, sumber daya itu merupakan nikmat Allah yang tak terhitung, tak terbatas banyaknya. Sebagaimana dalam firman-Nya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya. Quran Surah Ibrahim ayat 34. Selanjutnya, konsep tauhid ini mengajarkan bahwa segala sesuatu bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, menggunakan sarana dan sumber daya sesuai syariat Allah. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, ekspor dan impor bertitik tolak dari tauhid dan dalam koridor syariah yang bertujuan untuk menciptakan falah guna mencapai ridha Allah. Tauhid dalam produksi juga mengajarkan bahwa barang-barang yang diproduksi adalah barang-barang yang baik dan halal. Pelaku ekonomi yang bertauhid tidak akan mau memproduksi rokok, miras, apalagi narkoba, serta barang-barang haram lainnya. Dalam bidang jasa, pelaku ekonomi yang bertauhid tidak akan membuka perhotelan yang penuh maksiat, hiburan, dan wisata yang syarat kemungkaran, lokasi perjudian, pelacuran, dan sebagainya. Semua itu harus dihindarkan karena bertentangan dengan syariat Allah. Ketika seorang muslim hendak membeli, menjual, dan meminjam, ia selalu tunduk pada aturan-aturan syariah. Ia tidak membeli atau menjual produk dan jasa-jasa haram, memakan uang haram atau riba, memonopoli milik rakyat, korupsi, ataupun melakukan suap menyuap. Ketika seseorang muslim memiliki harta dan ingin menginvestasikannya agar produktif, ia tidak akan menginvestasikannya secara ribawi di lembaga-lembaga finansial yang berbasis bunga. Ia juga tidak akan menggunakannya untuk bisnis spekulasi di pasar modal atau pasar uang. Seorang muslim akan menginvestasikannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti skim mudharabah masyarakat dan bentuk investasi syariah lainnya. Ketika seseorang mengonsumsi sesuatu, ia tidak berlebih-lebihan, israf, dan mubazir, karena perilaku tersebut dilarang dalam agama Islam. Konsep tauhid ini mengajarkan bahwa segala sesuatu bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, menggunakan sarana dan sumber daya sesuai syariat Allah. Aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, ekspor impor bertitik tolak dari tauhid dan dalam koridor syariah yang bertujuan untuk menciptakan falah guna mencapai keridhaan Allah. Kalau seorang muslim bekerja dalam bidang produksi, maka ia tidak lain karena memenuhi perintah Allah. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya kami dikembalikan. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.